Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita belajar IPS tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita adalah agar adik-adik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, agar adik-adik mampu mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Nah, yang pertama, kita membahas perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan dalam sistem ide yang dimiliki bersama pada berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat bersangkutan. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan perubahan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial budaya merupakan perubahan terhadap sistem, struktur, dan fungsi sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang pertama, bertambahnya penduduk. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Indonesia bertambah dikarenakan adanya pendatang dari luar atau warga negara asing. Yang kedua, adanya penemuan baru, seperti penemuan teknologi baru dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terjadinya konflik atau peperangan. Yang keempat, adanya perubahan lingkungan alam seperti gempa bumi, tsunami, atau gunung meletus, dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi modernisasi. Saat ini, kita hidup di era modern dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan berkat kemajuan teknologi dan informasi. Manusia dapat melakukan apa saja di dunia ini tanpa batas, dan mereka dapat berkomunikasi, berdagang, bergerak kemana saja yang mereka inginkan, bergerak antar pulau, antar negara di dunia ini dengan cepat. Setiap perubahan banyak keuntungan dan banyak juga kerugian yang kita terima. Hal ini perlu kita sikapi dengan bijaksana, dengan memanfaatkan perubahan tersebut dengan baik. Ada 3 bidang modernisasi. Yang pertama, di bidang teknologi. Teknologi yang lebih maju daripada sebelumnya. Contohnya, masyarakat desa menggunakan mesin untuk membajak sawah dan meninggalkan teknologi sederhana yaitu kerbau. Yang kedua, bidang ekonomi. Modernisasi di bidang ekonomi mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Contohnya, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, kartu kredit, dan industrialisasi. Yang ketiga, di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Bidang ini bertujuan untuk mengejar ketinggalan bangsa lain dan sebagai jembatan menjadi negara maju. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi. Yang pertama, adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perkembangan di bidang politik dan ideologi atau demokratisasi. Yang ketiga, kemajuan di bidang perekonomian dan penerapan sistem efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, perkembangan di bidang pelaksanaan keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, memajukan bidang industri dan pertanian. Yang keenam, tercapainya stabilitas nasional agar hidup tentram, aman, dan damai. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.